Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini kita menyampaikan dan disampaikan benar-benar atas ridhonya Allah dan bukan atas kehendak dada kita. Alhamdulillah ta'ala, mudah-mudahan semuanya bisa untuk dimengerti. Pertama memang yang harus diingat jadi kita harus mengerti. Saya tak bisa sebutkan jelas dari bulan depan sampailah tahun ini, maksud dalam tahun ini, maka waspadalah, hati-hatilah. Nah, kemudian setakat ini kita akan jelaskan persoalan-persoalannya, karena yang perlu dijelaskan adalah perkara kita dah pernah bahas ya, berulang kali tentang maksud dan rahasia solat yang mengungkap tentang asal usul. Nah, kan jelas. Karena semua ada perintah, pasti ada maksud di dalamnya. Kita pun bahas tentang wudhu, sudah. Kita pun dah bahas tentang puasa. Dan setakat ini, sebelum daripada itu kita dah pernah bahas namanya furqan. Furqan itu kan memang syarat awal. Jadi furqan itu adalah syarat awal. Karena dengan furqan itulah kita memang punya kewajiban, kemampuan untuk kembali fitrah, dengan kemampuan menemukan perbedaan dalam persamaan yang mustahil sama dan menemukan persamaan dalam perbedaan yang mustahil beda. Nah, betul-betul ditemukan. Kemudian kita memahami di sini kenapa ditekankan dari awal. Dari awal pun saya katakan kita menolak segala sesuatu paham karena kita mengikuti yang sebenar-benarnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan dari awal pun dah saya ingat, saya tolak semua yang sifatnya adalah sifat pemahaman orang yang sifatnya adalah sifat fana ataupun sifat hayal ataupun sifat angan-angan. Kita tolak benda ni. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita melarang benda ni dari awal. Kenapa? Itulah perbedaannya, kenapa tak sama kita dengan mereka. Harus kembalikan semua ni. Kalau tak, sampai kapanpun bumi ini akan bergoncang. Sampai kapanpun kejadian-kejadian umat-umat terdahulu akan terus berulang. Dan tidak akan bisa hilang nama benda-benda ni, sekutu yang mereka buat kepada Allah. Ataupun berhala yang mereka buat. Ini kita akan kembalikan perkaranya supaya kita mengerti. Syarat untuk kesod ini, setelah melewati daripada dal, zal, ra, jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara saya Muhammad Salihi. Salam buat semuanya. Waalaikumsalam. Nanti kita akan bahas perkara ni. Kenapa? Karena syaratnya adalah harus melalui shin. Sekarang kita bedah dulu perkaranya. Semua kita bahas tentang asal usul. Kita awal dengan kalimat kesadaran. Maka wajib hidup dalam kesadaran. Wajib dalam hidup kesadaran berarti wajib di dalam furqan. Betul kan ya? Nah, kita hidup harus wajib dengan dalam furqan itu sendiri, yaitu benar-benar teliti itu harus sadar loh nih. Jadi kalau tidak sadar tak bisa teliti. Sekarang kita kembali kepada pangkalnya adalah muqamat. Muqamat ini terbagi pada 3 bahagian. 3 bahagian awal, yaitu 3 bahagian, yaitu 3 bahagian daripada alif sebagai kepala awal, 16 huruf, 7 huruf awal akhir. 7 huruf awal. Dal kepala daripada 16 huruf berpasangan. Tapi betul-betulkan sikit perasaan kita. Benar-benar lillahi ta'ala, jangan sampai bercampur dengan kehendak dada dalam masalah ini.
Jadi demi Allah kita hanya sebagai penyampai. Saya hanya sebagai penyampai. Ini bukanlah pengetahuan kita. Dan mim kepala daripada 7 huruf tunggal yang tak sama. Nah, kita jelaskan lagi perkara yang selanjutnya. Yang mana semuanya punya huruf akhir. Iaitu kalau di huruf alif, 7 huruf awal, alif berarti diawali dengan kho. 16 huruf berpasangan diakhiri huruf lam. Dan 7 huruf tunggal yang tak sama diakhiri huruf ya. Di sini memang betul-betul kita ditekankan atas kesadaran sesuai dengan awalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabullah raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya yang tiada keraguan. Quran sebagai bukti kesadaran. Artinya menunjukkan bukti, bukan hayal, bukan angan-angan. Nah, nanti kita jelaskan kenapa perkaranya nih. Jadi kita jelas kenapa dilarang untuk berangan-angan, untuk menyimpulkan. Maka dari awal saya larang memang namanya menyimpulkan. Karena semua terjadi sekarang penyimpangan, kesalahan, penyesatan itu dari awal kesimpulan. Kenapa? Karena kesimpulan itu dilarang di dalam Quran. Nah, kita akan jelaskan kenapa sampai dilarang benda ni. Pertama adalah dalam penyimpulan itu dilarang. Kesimpulan itu diawali dari kehendak dada. Ada boleh bantah tak benda ni? Dari kesimpulan itu diiringi dengan angan-angan. Apa isi kesimpulan kalau bukan angan-angan? Okey? Dari angan-angan itulah muncul yang namanya hayal. Dari hayal hasilnya menjadi tahayul. Boleh dicek. Kenapa dilarang untuk menyimpulkan? Kita disuruh untuk sadar, mencari bukti, bukan untuk menghayal. Saya melarangnya karena Quran yang melarangnya. Quran menyuruh kita benar-benar sadar, bukan bermain hayal. Karena hayal itu akan membuat manusia itu di dalam, tanpa disadarinya, membuat berhala. Munculnya berhala itu adalah dari angan-angan, kesimpulan dada, angan-angan dan hayal seseorang. Kita akan mengerti berhala. Berhala itu bahasa lainnya adalah sandingan-sandingan kepada Allah. Sekarang bagaimana? Bisa dibuktikan? Bisa. Ini adalah salah satu dari 3 larangan utama. 3 larangan utama yang meliputi sebagai awal daripada 3 larangan wajib. Jadi ada 3 larangan asal atau awal, atau 3 larangan utama yang include salah satunya. Jadi kenapa saya katakan 3 larangan ini, salah satunya yang terakhir adalah dilarangnya kita berhayal, dilarangnya kita fana, dilarang demi Allah kita dilarang fana. Karena itu akan menyebabkan kita membuat sekutu bagi Allah. Coba kalau kita menghayal, kalau aku pengen nanti bisa kaya, misalnya, akhirnya dia akan berusaha dengan cari apapun untuk dapat kekayaan. Ini larangan itu meliputi kenapa nanti akan mengarahkan seseorang akan menjadikan sandingan kepada Allah. Lalu dia berharap, hayal itu menghasilkan harapan. Sekiranya kalau tak ada duit tak bisa makan aku ni. Seolah-olah dengan adanya duit ni atau wang ni dia bisa makan, tu pemberi rezeki. Sekutu tak bagi Allah? Sekutu. Sekiranya seolah-olah kalau aku ni nanti adanya kekayaan, mungkin aku bisalah kata orang tu berjalan sana, berjalan sini, beli ini, beli itu. Yang menyebabkan manusia itu tergiring dengan kecintaan atas dunia.
Ketiga, sekiranya kalau memang nanti harapan dia dengan minum obat ini dia akan bisa baik. Mungkin dengan obat ini baik, dengan obat ini baik. Inilah akhirnya tanpa disadari mereka akan menyebabkan membuat sekutu bagi Allah. Oh, itu kan ikhtiar. Nah, ikhtiar memang wajib, tapi dia punya syarat. Syaratnya adalah teliti dan sadar. Sadar dan teliti. Kita tidak bisa hanya untuk berikhtiar tanpa ketelitian. Nah, teliti itu butuh adalah furqan. Kita membutuhkan furqan agar kita bisa teliti. Sehingga kita paham ikhtiar macam mana. Ikhtiar boleh, tetapi bukan itu penyembuhnya. Bukan itu kita gantungkan. Bukan itu bisa menyelamatkan kita. Ada orang nak berjalan, dia bawa senjata. Tanpa senjata, dia tak selamat rasanya. Seolah-olah senjata lah menyelamatkan dia. Hayalah mereka, kesimpulan mereka tanpa mereka sadari telah membuat sandingan kepada Allah. Itu salah satunya. Lalu bagaimana untuk menjelaskan kronologi selanjutnya? Nah, di sini akan saya tekankan. Pertama, setelah ada alif dan ba. Ini ya. Ada ta, ada sa. Okey. Total semua huruf ni yang tak bertitik, dia punya 15 huruf. Yang tak bertitik. Maksudnya ni adalah bicara tentang jati diri. Yang bertitik satu, dia jumlahnya ada 10. Maksudnya sifat dalam perbuatan. Yang bertitik 3 ada 2, iaitu sa dan shin. Yang bertitik 2 ada 3, yang mengikat daripada 3 lapisan, iaitu dari 7 huruf awal, 16 huruf berpasangan, dan 7 huruf tunggal yang tak sama. Kalau 7 huruf awal, yang titiknya 2 ada 3, iaitu ta. Kalau di sini qaf. Kalau yang di 7 huruf tunggal yang tak sama, ya. Ya? Ya, mewakili setiap. Kenapa 2-nya ada 3? Ada pada 3 lapisan ini. Karena apabila dia patuh kepada 2 prosedurnya, iaitu perintah dan larangan. Perintahnya yang utama bukan perintah yang kita kenal, karena perintah wajib. Itu bersumber daripada 3 perintah utama. Ini saya jelaskan 3 perintah utama. Di sinilah dasar awal membentuk yang namanya jim, ha, dan ho. Ini kita bicara tentang diri kita, manusia. Nanti kita akan jelaskan apa 3 perintahnya ni. Ya kan? Kemudian 3 larangannya melekat pada huruf yang jumlah titik 3, iaitu shin. Nah, maka shin ini saya lingkar merah. Kenapa? Karena dia menjelaskan mengikat kepada takdir. Nah, kenapa? Karena dia nanti kita akan jelaskan dengan isyaratnya. Di sinilah jalan syaratnya untuk mengungkap tabut perjanjian, sehingga dia akan menguasai atau diberikan kekuasaan oleh Allah. Sad, dat, ta, za. Sehingga kemampuan dalam keilmuannya. Bukan dia punya ilmu, tidak. Tapi Allah anugerahkan pengetahuannya. Nah, sehingga sempurnalah pengetahuannya langsung kepada Rabbnya. Dan disempurnakan atas furqan, pembedanya, pemahaman atas Quran, pengetahuannya atas kitabullah, dan lauhil yang menghubungkan sampailah kepada yang sebaik-baiknya kekal, yaitu mahfud. Menjelaskan mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Ya. Nah. Lalu apa maksud 3 ni? Ya kan? Nah, kalau kita ambil di sini, maka 3 di depan ini dari alif, dal,
mim kalau kita ambil abjadnya adalah Adam. Dia ditulis tak bisa nyambung, disebut tak bisa berpisah. Nah, sekarang kita jelaskan. Alif, perintah pertama, yaitu paham dengan asal usul. Nah, ini perintahnya nih. Perintahnya adalah memahami asal usul. Itu alif. Maka alif itu menjelaskan daripada bagaimana terbentuknya A sampai lif hingga ba hingga ta hingga sa. Pesan nih. Sa ini menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya disebut dengan makhluk atau manusia. Itu sa. Kemudian perintah yang kedua, ya kan? Yaitu perjanjian kita kepada Rabb kita. Waktu sulbi. Untuk apa? Untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Maka letaknya pada dal. Include tak dalam diri kita? Include. Maka kita terpenuhi atau kita telah berjanji atau ada perjanjian kita pada Rabb kita. Perintah kedua. Ya kan? Maka lahirlah kita ke muka bumi. Maka di sini dia membawa kebaikan. Nah, kalau kita bicara perintah ini, maka dia berada kepada 16 huruf yang mengikat kepada wadunia. Nah, perintah ketiga adalah mim, yaitu benar-benar memahami jati diri. Maka saya dari awal saya katakan solat itu menjelaskan, bahkan untuk kita memahami bahwa sifat dan diri tak sah. Selama dia masih bersifat, itu bukan diri, melainkan alam. Diri yang mempunyai atau sifat, dia bukanlah sifat. Melainkan dialah yang menguasai sifat. Nah, ini. Nah, jadi ada 3 bahagian perintah. Wajib, tidak boleh dilanggar. Ini perintah asal. Asal sebelum kita ada di dunia, dia ada perintah nih. Maka dijelaskan asal usul. Maka kita jelaskan tentang waktu kita masih di alam ruh. Ya. Lalu kita berada di alam cahaya. Ya, Nek? Lalu kita di dalam jiwa. Barulah sempurnanya kita disebut dengan cahaya di atas cahaya. 3 perintah include di dalamnya. Lalu bagaimana dengan 3 larangan yang simbolnya adalah shin? Kalau tak, kita akan menjadi bagian dari syaitani rajim. Ini shin. Nah, kalau kita lihat susunannya beginilah dia. Maka Quran, sekarang yang saya punya, dia tidak ada urusan dengan tajwid nih. Karena Quran yang asli, yang bukan sekarang palsu tidak. Artinya masih tulisan awal. Dia memang betul-betul mengarahkan kita untuk memahami isyarat. Jadi batas itu tidak ada namanya tajwid ke syair. Tapi bisa disyairkan. Tapi bahasa itu bukan syair. Nah, baru kita mengerti. Larangannya adalah pada kho, lam, ya. Jadi, di huruf tak akhir itu ada 3 larangan. Nah, barulah kita ngerti kenapa perintah dan larangan itu melekat pada awal perintahnya dan di dunia adalah larangannya. Ada enggak di huruf 7 akhir? Tidak ada. Karena 7 akhir menjelaskan kesempurnaan. Maka ada pada ya. Titik 2-nya menjelaskan tentang jannah. Nah, namun kalau 3 larangan dilanggar, apa yang terjadi? Apa isi larangannya? Pertama adalah kho. Coba sebut. Kho. Kho itu berkaitan dengan kerongkongan. Maka ada makanan dan minuman yang diharamkan. Dan itu yang mengharamkannya bukan saya, tapi Allah. Ada minuman dan makanan. Dari makanan dan minum yang diharamkan, bahkan cara mencarinya, makanan dan minuman itu pun yang masih tetap diharamkan. Aneh. Kho. Maka simbolnya, isyaratnya adalah kerongkongan.
Sama dengan sa. Kenapa dikatakan sa ini adalah perintah? Cuba sebut sa. Lidah hampir saja menyentuh la, tapi tak bersentuhan. Adanya jadi lepas ya. Nah, itulah namanya perintah. Tapi beda dengan sin, larangan. Dia ada hembusan, tekanan, tapi dia melekat lidah. Ya, membuat batasan. Itulah namanya larangan. Jadi isyarat penyebutan adalah mengatakan, ini terlarang benda ni. Berarti kalau ada larangan ada 3 perintah. Ini perintah asal dan larangan baru kita ngerti dengan perintah wajib. Karena perintah wajib semuanya bersumber daripada 3 perintah asal. Kalau nak gitu kita nak bisa masuk kepada syart. Nah, jadi yang menghubungkan adalah larangan itu berkaitan dengan yang jahir, yang nyata. Real. Nyata dulu nih kita bahas. Berarti yang berkaitan dengan kerongkongan atau tekak kita. Dari cara kita makan, dari apa yang kita minum, benda ni harus jelas halal. Yang dianjurkan atau yang dibolehkan oleh Allah. Apalagi kalau benda ni memang benda haram yang sebenarnya tak boleh, langsung dibolehkan. Ini perkara. Ini ya. Jadi kalimat ini perintah asal. Maka makan dan minumlah. Bahkan kita dalam jannah pun disuruh makan dan minum. Kenapa sifat ini dikatakan sifat yang niat dijahir? Karena itu benar-benar jahir yang pernah kita lihat dan kita makan hari-hari. Bahkan kita anggap nasi itu halal, belum tentu halal. Walaupun nasinya halal, tapi kalau cara dapatkan yang tidak halal, tentu tak akan menjadi halal. Yang jelas-jelas yang haram yang tak boleh dihalalkan, babi, anjing, tuak, arak. Ini perintah Allah. Bahkan dari sebelum Quran, dari kitab-kitab sebelumnya pun dah ada perintahnya. Nah, perintah kedua adalah lam. Lam. Cuba sebut lam. Lam. Lidah melekat, kemudian lepas, mulut mengatup. Maknanya, hubungannya adalah menghubungkan dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Yang menjelaskan hubungan larangan itu melekat kepada hubungan. Yang faedahnya adalah sifatnya menghubungkan antara nyata dan gaib. Apa contohnya? Kerusakan di luar itu bersumber dari dalam. Maka dilarang berdusta. Dusta itu muncul dari luar ke dari dalam? Dari dalam. Apabila kita dah berdusta, maka kita pasti akan buat aniaya. Kalau kita dah buat aniaya, maka kita jangankan orang lain, bahkan diri kita telah kita dustakan, bahkan yang menciptakan diri kita pun kita dustakan. Akhirnya dia bisa menghalalkan segala cara dan akhirnya dia bisa merusak dan merugikan dirinya, alam, bahkan makhluklah lainnya. Ini lam. Ini larangan. Kenapa? Karena sifatnya lam ada lidah di sini yang lepas, yang mengatup, yang tersembunyi. Ya, cuma dijahirkan. Dikatakan dusta karena dijahirkan. Namun semuanya dari yang tersembunyi. Nah, ini dilarang. Dilarang untuk membunuh, dilarang berdusta, dilarang untuk merugikan orang lain, merusak orang lain, merusak makhluk lain, atau merusak alam. Bahkan mengambil selembar daun saja kalau tanpa alasan yang kuat, itu haram. Kecuali, maka jangankan itu, membunuh saja, tikus saja haram kalau memang tak ada alasan yang kuat. Dia pun harus punya alasan yang kuat. Jadi agar kita tidak membuat kerusakan. Itu. Kemudian perintah terakhir adalah berhubungan dengan yang gaib. Nah, tadi ini awalnya yang nyata, real. Kedua, yang menghubungkan nyata dan gaib. Yang ketiga adalah yang gaib. Maka sebutnya dia, yang kekal. Kekal ni apa? Nyawa. Ya? Rasa. Rasa, nyawa, jiwa. Kekal tak? Roh? Kekal. Nah, kenapa dia dilekatkan pada hukum ini? Karena perintah ini dia akan menderita, pada akhirnya akan dihisap dan dia akan menanggung segala derita. Apa dilarang di sini nih? Nah, tadi saya bahas tadi. Ya, sifatnya adalah yang berkaitan dengan cara mindset fikiran kita.
Hayal yang bersumber dari kendak dada adalah nafsu kita ni. Nafsu atau kendak dada, syaitan pun berbisik di situ yang berkaitan dengan nyawa kita. Ingat, nyawa bukan jiwa ya. Nyawa. Nah, di sinilah larangan yang tak boleh dilanggar. Kalau ini dilanggar, maka mereka tanpa sadar telah buat pelanggaran besar, iaitu hal yang paling halus, berhala. Mereka telah buat berhala yang halus. Apabila mereka terus-menerus dalam kepanaan, maka mereka akan terus membuat sekutu bagi Allah. Bahkan tanpa mereka sadari, lapas yang mereka buat dengan alat mulut mereka ni, dengan lidah mereka ni, seolah-olah sampai. Itu dah buat sekutu. Ya, kerana Allah bukan alat. Allah bukan ciptaan. Ingat, Allah tak mengambil manfaat dan faedah. Nah, di sinilah menjelaskannya. Karena dari hasil kesimpulan daripada kendak dada menghasilkan kesimpulan. Dari kesimpulan ini dipadukan dengan angan. Hasil adalah hayal. Cuba kita lihat, jujur nak kita, bahawa semua golongan ni tak lepas daripada hayal. Maka kalimatnya katanya. Quran menentangnya. Raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita tidak dibolehkan untuk menghayal, untuk pana. Maka sebut fanabila itu perkataan orang. Karena fanabila dilekatkan pada jiwa benar, adanya. Tapi kalau memang kalau dia tak mengerti mana diri, mana sifat, atau mana diri, mana alat, nah mereka akhirnya menyamakan seolah-olah sifat adalah diri bukanlah sifat, tapi dirilah yang menyifati. Ini yang hati-hati. Maka pentingnya furqan kita memahami ini. Nah, ya adalah larangan yang sangat benar-benar yang tak sampai tak terpikirkan orang tu. Makanya kenapa kita larang menghayal? Menghayal seolah-olah ada duit banyak, kita bisa hidup nyaman. Seolah-olah dengan hartalah pemberi kebahagiaan. Padahal itu telah menjadi berhala. Sudah menjadi sandingan kepada Allah. Sadar tak mereka? Nah, seolah-olah mereka menghayal kalau benda ini bisa membawa manfaat dan faedah. Benda tu, barang itu bisa membawa manfaat dan faedah. Padahal dia telah membuat sandingan dan sekutu bagi Allah. Sadar tak mereka ni? Tidak akan bisa mereka nak memusnahkan berhala ni. Biar mereka hancurkan berhala seluruh dunia, mereka tetap masih membuatnya. Yang perlu dibetulkan adalah manusianya, iaitu memanusiakan manusia. Kembali kepada fitrahnya. Sehingga mereka benar-benar dalam kesadaran, hingga mereka tidak akan pernah hidup dalam hayal, hidup dalam pana, melainkan dalam sadar. Sudah ditekankan berkali-kali, kita disuruh sadar, bukan disuruh hayal. Kalau kita sadar dengan sesadar-sadarnya, maka niscaya Allah pun reda kepada kita. Sebagaimana Allah dan malaikatnya reda, maka seluruh makhluk di muka bumi ini, di atas langit pun, bahkan di dalam tanah pun, bahkan tanah, air, api dan angin, mereka reda dengan kita. Tapi kalau tak, mereka akan terus membuat binasa. Ini alasannya. Jadi syarat untuk masuk kepada sad, dia mestilah terpenuhi syaratnya kepada 3 perintah dan 3 larangan. Barulah dia akan dipenuhi, dikaruniakan tabut perjanjian sad. Tabut perjanjian sad itulah akan menjelaskan, akan diberikan kemampuannya sebagai khalifah, sebagai aulia, dan diberikan kunci-kunci atas semesta langit dan bumi beserta isinya. Maka dia akan memahami, berikan kemampuan atas pemahaman segala isyarat dan bahasa isyarat. Karena bahawa kita jelaskan, semua perintah Allah wajib itu bersumber daripada 3 perintah asal. Asal artinya waktu kita mau keluar dari sulbi.
Begitu pula 3 larangan asal. 3 larangan asal itu terbentuk setelah dal. Artinya setelah keluar daripada sulbi. Yaitu waktu kita dalam pembentukan di dalam perut mak kita, iaitu dalam alam rahim. Itu larangannya ada dilekatkan waktu saat kita di dalam rahim mak kita. Tapi perintahnya waktu kita di dalam sulbi. Dan ini tak boleh dilanggar. Maka patuhilah 3 perintah dan 3 larangannya. Maka inilah ajaran yang sebenar-benar yang betul-betul dari Quran dan dari Rasulullah SAW. Sebelum berubah dan menghilang setelah munculnya Syiah atau waktu berdirinya Fatimiyah. Nah, saat inilah kita kembalikan lagi Islam sebenar-benarnya. Maka memahami isyarat wajib dari awalnya paham asal usul ni, kenali dirinya, ya kan? Ingat dengan perjanjian ni. Ini adalah perintah awal ni. 3 perintah awal. 3 perintah awal dilekatkan pada alif, dal, mim. Adam. Karena kita dari anak cucu keturunan Adam. Ini 3 perintah ni. Tak boleh kita langgar 3 perintah ni. Asal usul dari alif sampai kha menjelaskan asal usul. Masalah perjanjian kita waktu dalam sulbi untuk keluar daripada dunia daripada 16 huruf berpasangan. Dari dal sampai lam. Makanya takdir itu dilekatkan kita waktu kita keluar daripada sulbi. Lalu jati diri kita, maka wajib kita ungkap. Apabila dah terungkap di sini, maka terungkaplah jati diri. Mim, nun, waw, ha, lam alif, amza, ya. Benar? Bentuknya tak sama, sebutannya pun tak sama. Nah, kalau kita lihat daripada perkara ni, alif dia tak bisa, kalau ditulis tak bisa sambung awal. Betul? Dal pun kalau ditulis dia tak bisa sambung awal. Kecuali sambung akhir. Maknanya dia tak bergantung dengan apapun, tapi apapun yang bergantung kepada dia. Beda dengan mim. Mim maknanya bentuknya simbol daripada yang terpuji, sifat terpuji melekat kepada jiwa kita. Ya? Maka mim itu bisa nyambung awal, bisa nyambung akhir. Benar? Tapi di uniknya mustahil berubah. Itu apa? Kepalanya. Mustahil berubah. Walaupun disambung awal, tengah dan akhir. Beda cerita kalau cerita tentang larangan. Nah, larangan. Larangan 3 bagian. Kha, lam, ya. Hati-hati. Ini larangan mutlak. Tak boleh dilanggar. Kenapa? Kalau ditulis pun, dia bisa berubah. Kalau ditulis nyambung. Dia bisa sambung awal, sambung tengah, sambung akhir. Mengalami perubahan tak? Sama dengan lam, mengalami perubahan tak? Iya, mengalami perubahan tak? Karena dia bisa sambung kan semuanya? Iya. Bisa disambung. Nah, maknanya kenapa dia bisa sambung? Karena larangan itu melekat dari segala lini kehidupan. Nah, itu maknanya. Jadi tak bisa kita tanggalkan karena disifat larangan atau larangan, 3 larangan wajib atau 3 larangan asal. Yang melekat pada jahiriyah kita, yang melekat pada nyawa kita. Nah, kalau kita langgar, siap-siaplah kita tak akan pernah mengerti arti kehidupan. Maka dari awal kita hidup sampailah menjelang kita wafat atau mati nanti, terus menerus tanpa disadari menyekutukan Allah. Jangankan Tuhan yang menciptakan kita, asal usul kita tak tahu, bahkan jati diri pun kita tak tahu. Hidup dengan kehambaan dengan dunia, sehingga kita tak mengerti mana alat, mana diri. Inilah alasannya kenapa kita memahami. Kalau dah memahami dengan 3 perkara ni, dua perkara ni, ada 3 syarat, dia ada 3 perintah dan larangan, maka 3 perintah dan larangan ni include-nya di mana? Include-nya di titik 2. Titik 2 ni ada berapa? Ada 3. Nah, dari yang melekat di pada 7 huruf awal, qaf melekat di 16 huruf berpasangan, dan ya
yang melekat di 7 huruf tunggal yang tak sama. Artinya dia dari sejak awal dia dilahirkan sempurna, sampailah dia di dunia dia sempurna, selamat, dan akhirnya dia masuk ke dalam jannah dengan sebaik-baiknya tempat. Nah, sebaik-baiknya makhluk. Tapi kenapa syarat untuk masuk kepada sot itu terpenuhi 2 unsur ni? Artinya dia faham asal usul. Ya? Syarat pertama perintah fahami asal usul. Kalau dia faham asal usul, maka dia faham kembalinya. 2, faham dan tahu akan perjanjian ni waktu dia dalam sulbi untuk lahir ke dunia. Nah, ya. Ketiga, dia faham dan mengenali siapa dirinya. Sebelum dia dari bentuk seperti bentuk manusia, awalnya dia dalam bentuk yang lain. Kalau kita lihat dari bentuk jasad ini, sampailah awalnya dari air yang bercampur. Lalu sebelumnya adalah nyawa. Adalah alatnya jiwa. Jiwa itu dalam sulbi. Dan masih pula dia faham lagi, sebelum dalam sulbi dia pernah di alam cahaya. Nah, sebelum di alam cahaya, dia pernah di alam roh. Nah, inilah pentingnya kita memahami asal-usul. Maka saya jelaskan kemarin tentang salat. Maknanya agar kita memahami asal-usul. Kalau wuduk, agar kita memahami, mengenali mana diri, mana alat. Sehingga waktu kita berdiri betul, benar-benar betul-betul diri. Bukan alat jadikan diri. Karena sifat dan diri tak sama. Tapi selama yang didirikan adalah sifat, maka sesungguhnya itu adalah alat. Nah. Dan selanjutnya adalah baru kita mengerti kenapa berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan daripada batasa ini menceritakan tentang perjanjian awal atau perintah awal. Ini bukan hanya mengikat kepada manusia, juga mengikat pada semesta. Maka barang siapa yang faham dengan perjanjian 3 perintah Allah awal, 3 kewajibannya, maka alam pun tunduk. Dia akan menguasai dari ujung langit sampai ujung bumi. Nah, kemudian larangan. Larangan ini bersifatnya apa? Larangan ini bersifat dengan huruf sin, tapi dengan bentuk titik 3 menjadi shin. Ya? Shin itu bentuknya ada 2 lengkungan di sini nih. Lengkungan tu maknanya adalah tempat, wadah atau tempat untuk menyimpan, menampung. Dia ada dua nih. Satu yang besar, artinya 2 alam yang berbeda dalam satu kesatuan. Artinya menjelaskan hukum tu bukan hanya mengikat yang zahir, juga yang gaib. Nah, apabila kita memahami perintah dan larangan ini, maka kita akan benar-benar terpenuhi atas shotnya. Apabila terpenuhi atas shotnya, maka dia akan dianugerahkan atas dot. Otomatis. Maka dia akan berdiri sebagai ta. Maka dia hidup sebagai za. Karena 4 huruf ni adalah satu kesatuan. Hanya diberikan persamaannya di kepalanya. Biar kita juga memahami kenapa benda ni mengikat. Barulah kita akan mengerti dengan segala isyarat. Kalau nak percaya, sebutlah sah. Kenapa sebut dengan perintah? Perintah awal atas hidup yang membuat kehidupan. Tapi kalau sin, larangan yang membuat batasan dalam setiap segala sesuatu. Kenapa dia beri batasan? Jawabannya pada sin. Maka sebut sin tu yang aturan yang melekat pada ada hembusan lalu lidah melekat. Nah, dari 3 perintah ni, maka apa menjadi hal yang dilarang? Salah satunya adalah yaitu sifat-sifat yang melekat dengan yang kekal.
Karena dia akan merasakan bagaimana azabnya neraka. Dia akan merasakan nanti bagaimana rasanya seksa. Rasa tak tu? Rasa. Nah, rasa tu muncul daripada mana? Ditubah. Karena sifat-sifat inilah dan tanpa mereka sadari, mereka hari-hari tidak menemukan bukti, lalu mereka bermain asyik dengan hayal. Hayal itu terbentuk daripada angan-angan, yang mana angan-angan itu di dalamnya adalah kehendak dada. Yang mana kesimpulan tu nak lepas dari angan-angan. Tak percaya, nak bisa orang nyimpulkan kalau tak punya angan-angan. Karena syarat tu bisa nyimpulkan kerana tak ada buktinya. Cuba kalau ada bukti, mau tak nyimpulkan? Tak mau. Nah, itulah alasannya kenapa perintah Allah dalam Quran tu suruh kita sadar. Bahkan dalam solat tu, azan tu mengingatkan, as-salatu khairun minan naum. Solat tu lebih baik daripada tidur atau lalai. Karena sifatnya mereka dalam keadaan yang istilahnya tidak sadar, maka mereka akan lalai. Ini buktinya. Sekarang saya tanya, orang itu hayal itu dalam tidur ke dalam keadaan sadar? Sadar. Sadar bukan artinya menyadari. Sama orang menyimpulkan pun sama. Maka dia tidak akan lepas daripada hayal, maka otomatis dia akan tahayul. Apa yang mereka bentuk? Mereka sadar tak mereka telah membentuk berhala hari-hari? Tak sadar. Kalau mereka sadar apa itu berhala, maka apabila manusia sadar, tidak ada lagi berhala di muka bumi ini. Tidak ada lagi ajaran yang menyimpang. Karena ajaran-ajaran hayal, ajaran-ajaran tahayul semuanya akan musnah. Yang muncul adalah hak, kebenaran di atas sekalian kebenaran. Nah, itulah alasannya kenapa ini dilarang. Jadi dilarang dari segala pembentuk perbuatan kita lam yang berkaitan, yang menyambung, yang menghubungkan kita dengan urusan kehidupan di dunia. Ada larangannya. Tak boleh kita bertindak, tak boleh kita merusak, tak boleh kita melampaui batas. Tak boleh. Tak boleh kita merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain, akan merugikan alam, bahkan merugikan makhluk lain ni. Bahkan kalaupun dalam aturan Allah, dalam syar'i kita pun, hewan yang mahu dikonsumsi pun harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu alasannya. Nah, jadi inilah kewajiban kita. Kenapa harus kembali kepada Quran, bukan kepada kitab yang lain. Inilah bezanya Tuhan kita Allah dengan Tuhan mereka Allah. Kalau Tuhan mereka Allah wajib punya sifat. Tuhan kita Allah, dia tak membutuhkan sifat. Kenapa? Dialah pencipta sifat. Ini bedanya. Tuhan kita tak ada umpama, tak serupa dengan segala sesuatu. Bahkan sebutan adalah isyarat. Bukanlah Tuhan. Kita sebut Allah pun itu hanya dia isyarat, agar kita mengerti sebenar-benar siapakah Tuhan yang sebenarnya, yang tak membutuhkan nama, yang tak membutuhkan sifat, yang tak bisa ditulis, yang tak bisa disebut. Tapi silakan kalau menyebut dengan sebaik-baiknya atas kekuasaannya. Namun secara substansinya, bukan eksistensi ya, substansinya mustahil baginya. Artinya dia tidak mengambil manfaat dan faedah. Dia tak sama, tak serupa dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Inilah alasannya kita harus berpegang teguh kepada syaratnya. Kerana tidak akan pernah mengerti kita dengan hukum atau perintah wajib yang kita kenal sekarang ini kalau kita tidak kembali memahami pada asal usul perintah awal atau perintah asal. Begitu pula kita tak akan mengerti kenapa dilarang semuanya kalau kita tak memahami kenapa ada larangan awal. Larangan awal itu waktu kita di alam rahim. Perintah awal waktu kita di alam sulbi. Ini harus diingat. Itulah alasannya kenapa kita cahaya di atas cahaya disebut dengan jiwa kita. Lalu apa gimananya dalam perkara-perkara ini? Maka kita pahami dalam simbol-simbolnya. Maka kenapa ada 15 huruf yang tidak bertanda titik? Lalu ada 10 huruf yang bertitik
satu. Lalu ada 3 huruf yang bertitik dua. Lalu ada 2 huruf yang bertitik 3. Dan itu tersusun include di dalamnya. Sehingga tidak akan pernah mereka mengerti dengan hukum perintah Allah maupun larangannya kalau mereka tak mengerti 3 perintah pokok awal dan 3 larangan awal. Hati-hati. Ini wajib. Maka dia akan, kalau dia faham, maka dia mengerti dengan asal usul. Dia mengerti kewajibannya. Dia mengerti alasannya kenapa dia diadakan di dunia. Karena saya pernah bahas benda ni. Kita tak pernah minta hidup. Kita tak pernah minta jadi ini, jadi itu. Lalu kita diadakan. Ya kan? Nah, di sinilah kita mencari tahu untuk apa dan mengapa kita diadakan. Nah, ini syarat. Maka perintah dan larangan itu melekat kepada awal dan di dunia. Nah, namun beda cerita. Di akhir, kalau kita terpelihara dan benar-benar menjaga kedua-duanya, maka terpelihara dari sejak awal sampailah di dunia hinggalah sampai ke sungguh mereka tidaklah melainkan kami angkat sebaik-baik di sisi kami dan kami cukupkan rezeki. Itu maknanya. Lalu mungkin menghadapi tahun-tahun ini, maka sebenarnya banyak simbol di sini. Maka kewajiban kita saat ini untuk kembali kepada Quran. Kembali kepada yang sebenar-benarnya original. Tidak ada cerita lain. Sangatlah mudah kalau kita mengerti. Sungguh perintah Allah yang wajib sekalipun bersumber daripada 3 perintah asal atau 3 perintah awal. Semuanya, mau wuduk, mau solat, maupun zakat ataupun puasa. Semuanya. Kalau solat, mengenalkan kita asal usul dan perjanjian kita. Benar ke tak ada ni? Tapi wuduk dan puasa mengajari kita mengenali siapa ke diri kita sebenar-benarnya. Yang mana diri ni, yang mana alat. Inilah syaratnya. Dia tak terlepas. Begitu pula semua larangan Allah. Semuanya mengikat daripada 3 larangan asal. Karena kita menyanggupinya. Dan saat inilah kembali. Jangan sampai kita menentangnya. Dan siap-siap dan bersiaplah kita pada tahun ini. Pada tahun ini akan banyak kejadian-kejadian besar. Jadi alam ini tidak akan pernah tenang. Kalau manusia itu dalam keadaan berhala. Manusia dalam keadaan sekutu, tak pernah sadar dengan dirinya, tak pernah menyadari dan memahami, mengenali mana substansi dan eksistensi Tuhan, sehingga dia dengan Tuhan itu dalam hayal dan sangkaannya, surga pun dalam hayal dan sangkaan, selamat pun dalam hayal dan sangkaan. Jadi jangan marah kalau nanti selamat itu hanya hayalnya yang selamat. Atau surga pun hanya surga hayalan. Kalau Tuhan itu saja dalam hayal mereka, na'udzubillah. Yang namanya bisa dihayalkan sesuatu tu bukan? Artinya dia telah membuat sekutu bagi Allah atau membuat berhala. Yang namanya hayal, yang namanya sangkaan, yang namanya angan-angan tetaplah sesuatu. Maka jangan pernah menempatkan atau menjadikan Allah atau membawa bergantung kepada segala sesuatu dalam bentuk hayal, angan yang mana bersumber pada dada. Sungguh tanpa disadari kita telah membuat berhala-berhala. Karena sejatinya berhala-berhala yang terbentuk di muka bumi ini, apapun mereka buat, semuanya bersumber daripada yang gaib, iaitu daripada hayal, dari isi dada, dan daripada angan-angan, bahkan kesimpulan kehendak dadanya. Kalau nak percaya, silakan buktikan. Tapi kalau mereka benar-benar mengikuti, benar-benar lurus, dan mereka mengikuti apa yang kita ikuti, demi Allah, alam ni redha. Angin, api, air dan tanah, dia redha kepada kita. Dari yang terbang, dari yang di atas langit, sampai yang melata, yang bersayap, sampai pun yang berparu, sampai semuanya yang nyata dan gaib, dia redha. Kenapa? Tentram. Tapi kalau mereka tetap tak bisa memang menyadarinya dan terus-menerus dalam
kali dengan hidup yang fana dan hayal tadi ni, akhirnya menjadi fasik dan fanatik, sungguh mereka dalam kebinasaan. Mereka telah membuat sandingan-sandingan kepada Allah. Mereka telah membuat sandingan-sandingan kepada Allah. Mereka telah membuat sekutu-sekutu dan berhala-berhala. Tanpa mereka sadar, dalam bentuk hayal, dalam bentuk angan-angan, dalam bentuk dada. Kendak dada. Na'udzubillah min zalik. Kalau mau selamat, maka kembalikanlah, pahami asal-usul kita, kerana ada bagian dari perintah. Maka berkali-kali saya jelaskan tentang asal-usul, kerana itu adalah salah satu dari 3 perintah kewajiban asal. Perintah awal, perintah asal. Sebagaimana, maka sekali-kali saya terus menerus mengingatkan, ingatlah waktu dalam surah Al-A'raf 172 kita diambil kesaksian. Salah satu daripada 3 perintah awal. Dan ingatlah akan larangannya. Kerana larangan yang kita kenal, yang wajib banyak ni, bersumber daripada 3 larangan awal. Makanya kenapa dalam Al-Quran menjelaskan ada 2 hal, surah Al-Insan. Betul ni? Ya. Dari manusia di dalam sulbi sampailah manusia dalam rahim. Sebutnya insan. Kemudian An-Nas, artinya setelah ada di dunia, inilah mengikat adanya perintah dan adanya larangan. Tak banyak benda ni. Baru kita akan mengerti segala perintah wajib dari Allah. Kerana semuanya berawal daripada 3 perintah awal. Baru kita mengerti semua banyak larangan dari Allah. Kerana semuanya terikat dari 3 larangan wajib awal. Dari awal. Kalau kita nak kembali dari benda ini, maka demi Allah, mereka terus menerus dalam kebinasaan. Mereka dalam sangkaan hayal mereka dah benar, maka mereka akan sombong, merasa paling benar. Tapi mereka tak akan selamat. Kenapa? Kerana mereka tanpa disadari telah membuat sekutu atau membuat sandingan atau telah membuat berhala. Mereka bergantung dengan sesuatu yang mereka anggap benar, padahal adalah dalam hayal, dalam keyakinan katanya. Tidak bisa dikatakan yakin kalau tak ada buktinya. Ingat, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Barulah kita ngerti kenapa dalam surah Yasin. Surah Yasin surah keberapa? Di situ jelas sekali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita tak pernah merubah apapun. Hanya saja tugas kita mengembalikan tauhid secara semurni-murninya, Islam secara kafah atau secara sempurna sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hanya berpegang kepada Quran. Karena Quranlah sebenar-benarnya. Secara furqan, secara muhkamat, baru kita mengerti apa itu mutasyabihat. Barulah kita mengerti mana larangan dan perintah asal. Dan kita akan mengerti semua perintah dan larangan wajib. Ya nak ni? Nah, barulah kita mengerti. Jadi kita nak asal mengerjakan solat, kita mengerti. Dari wuduknya kita faham tujuannya. Sampai solat pun dari setiap gerakannya kita mengerti tujuan dan maksudnya. Bahkan dalam berpuasa pun kita faham tujuan dan maksudnya. Patuhilah ini semua. Sungguh tidak ada jalan yang lain. Hanya satu jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi memang betul-betul dilarang untuk katanya. Silakan buktikan. Demi Allah, saya hanya penyampai. Kalau tak nak mau didengar, silakan. Saya tak ada hak nak merubah orang. Tapi alangkah baiknya kalau mereka benar-benar merubah. Betul-betul kembali kepada sebenar-benarnya, benar-benar lurus, menanggalkan hayal, menanggalkan katanya, menanggalkan sesuatu yang mereka usahakan yang mereka sendiri pun tak faham. Tapi pahamilah segala sesuatu. Pertama, pahami asal-usul kita. Kemudian, pahami perjanjian kita.
Maka kita akan memahami mengapa kita diadakan, untuk apa kita ada, dan siapakah kita sebenar-benarnya, yang mana diri kita, mana pula alatnya kita. Maka benar-benar kita berada di dalam cahaya, dan benar-benar kita menyampaikan cahaya, kerana yang bisa mengerti cahaya hanyalah cahaya itu sendiri. Maka tanpa dengan begini, sampai kapanpun Allah akan mengulang-ulang kisah apa? Kaum-kaum terdahulu. Itu akan diulangi kejadiannya. Alam akan bergejolak. Kenapa? Manusia tak pernah sadar bahawa mereka hari-hari telah menyekutukan Allah. Hari-hari telah membuat berhala. Berhala dari angan-angan, dari hayal mereka. Ilmu saja pun bisa membuat mereka celaka. Kenapa? Kerana bergantungan ilmu, maka akan membuat binasa. Kenapa? Kerana mereka telah menjadikan ilmu itu berhala. Apa mereka ucapkan akan menjadi hayal mereka, seolah-olah bisa menyelamatkan. Apakah ilmu yang menyelamatkan? Atau Allah pemilik atas segala sesuatu yang membuat selamat? Makanya pentingnya Furqan agar kita mengerti dan memahaminya. Tanpa benar-benar memahami dengan Furqan, maka kita tak bisa membedakan. Tidak bisa kita menemukan perbedaan dalam persamaan, ataupun menemukan persamaan dalam perbedaan. Hingga sampailah kapanpun tak akan bisa kita tahu mana kekuasaan, mana pula yang berkuasa. Maka kita sampai kapanpun Allah yang kita sebut dengan lisan lidah kita, alat lidah kita, kita tuhankan. Padahal kita bentuk dengan alat. Kita tak mengerti isyarat. Maka sekutu-sekutu ataupun berhala-berhala itu, manusia itulah membuatnya. Sampai kapankah manusia tidak bisa untuk sadar, maka mereka tetap dengan hayal. Tapi kalau mereka sadar menanggalkan hayal, yang menanggalkan segala sangkaan dadanya, kesimpulan dadanya, maka sungguh alam pun terpelihara. Maka tidak ada mungkin alam ini akan membiasakan, kerana mereka mengenalinya. Maka pentinglah kenapa diwajibkan solat tu. Kerana ada 3 perintah asal yang melekat dalam solat tu. Kenapa puasa dalam Ramadan tu wajib? Kerana ada 3 perintah asal yang melekat di dalamnya. Benar tak ni? Tak saya boleh buktikan. Kenapa zakat tu menjadi wajib pula? Nazar pun menjadi wajib pula. Di dalam Al-Quran itu kerana ada 3 perintah asal yang melekat. Nah itulah, baru kita mengerti kenapa semua perintah wajib itu harus diwajibkan. Kerana ada include di dalamnya, iaitu 3 kewajiban atau 3 perintah asal, dan ada 3 larangan asal. Tak banyak, boleh kita buktikan, hitunglah nanti. Makanya kenapa titik 3 itu hanya 2, iaitu huruf Sa dan huruf Shin. Sa adalah perintah asal, Shin adalah larangan asal. Ya, mudah-mudahan betul-betul bisa dipahami, kerana ini adalah syarat. Kerana kita nak masuk pada shot, apabila dah memahami sedikit dasar awal, makna dalam penyebutan A, kenapa mulut membuka, I setengah membuka, U hampir saja menutup. Yang mana ada urusan A secara nyata, real, atau tajalli. Kalau I maknanya penghubung. Ya? Ya, penghubung luar ke dalam, dalam ke luar, atau menghubungkan dari manusia ke manusia lainnya, atau kepada alam, atau ke makhluk lainnya. Tapi kalau dia tersembunyi, tidak menjadi rahasia, hanya saja tersembunyi, tak kita cari tahu, maka benda tu tidak akan pernah diketahui. Nah, maka itulah kenapa saya katakan, apa alasannya sampai kita ada sampai detik ini? Kerana kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi pelakon di akhir zaman ni, kerana kita mempunyai amanah. Kita ditugaskan untuk menyampaikan agar mereka kembali kepada seluruh-seluruhnya jalan, seluruh-seluruhnya Islam.
hingga kepada Islam yang benar-benar lurus, maka demi Allah, semua pintu di mana pun di muka bumi ini akan menerima Islam yang seoriginalnya ataupun yang sempurna. Maka tidak ada lagi orang yang membuat berhala, kerana tidak ada lagi orang yang salah Tuhan. Tidak ada lagi orang yang akan bertuhankan hayal. Kenapa? Karena dia mengerti secara Furqan. Dia memahami, mengenali mana sifat, mana diri, mana alat sifat, mana pula diri. Kerana mereka faham dengan asal usul dirinya. Mereka patuh kepada 3 larangan asal waktu mereka di dalam sulbi. Dan mereka pun patuh larangan asal waktu mereka di alam rahim. Dan mereka patuh kepada perintah asal. 3 perintah asal waktu mereka di alam sulbi. Jangan sampai dilanggar. Kenapa? Kalau memang betul-betul terpelihara, maka terpeliharalah dia. 2 hal lagi ni. Perintah dan larangan. Dari sejak dia waktu dalam pembentukan asal usulnya sampai dia ada di dunia hingga dia di dalam jannah. Ada pertanyaan ni? Itu alasannya kenapa Sod menjadi tabut perjanjian. Barang siapa dianugerahkan ni oleh Allah, barang siapa yang benar-benar mengerti, memahami, sadar dirinya, tahu dia dengan asal-usulnya, dan tahu pula dengan 3 larangan, dan mereka memeliharanya, menjaganya hingga mereka tidak akan pernah mengikuti kehendak dada. Kehendak dada salah satunya adalah keinginan untuk berangan-angan dan menyimpulkan. Dari kesimpulan itulah muncul yang namanya hayal. Hayal menjadi tahayul. Apa menyebab mengikat semuanya? Semuanya akan melahirkan, menciptakan yang namanya berhala. Bisa kerana anak bini jadikan berhalanya, bisa dari ilmu jadi berhalanya, bahkan bisa dari rezeki jadi berhalanya, bahkan daripada benda apapun yang pegangnya. Kerana hayal dia, anggapan dia, sangkaan dia, benda tu bisa membuat selamat. Bisa benda tu mendatangkan rezeki. Berhala atau tidak? Maka alam akan membersihkan. Inilah pesan yang wajib untuk didengar dan harus disampaikan. Kerana apa? Kerana dah waktunya tahun ini harus dibuka. Kerana tahun ini juga harus sesingkap secara tabut perjanjian kita. Kerana 3 perjanjian asal awal, maka ada 3 larangan asal. Tak boleh dibantah, tak boleh disingkirkan. Kalau mau selamat dunia dan akhirat, barulah kita bisa menjalankan seluruh perintah wajib. Kerana seluruh perintah wajib apapun sebutnya daripada Allah dalam Quran tu, semuanya terikat, include di dalamnya. Ada 3 kewajiban atau 3 perintah asal. Dan seluruh larangan Allah semuanya include, adanya 3 larangan asal. Bayangkan waktu kita nak lahir ke muka bumi saja, sudah diinkludkan 3 perjanjian dan 3 larangan. Agar kamu membawa rahmat atas sekalian alam, atau rahmatan lil alam. Kalau tidak, alam yang akan membuat binasa. Dudi alam, dudi yang lain. Bahkan engkau akan membuat binasa atas dirimu sendiri. Jadi kenapa sampaikan? Saya pun dah kata, kerana ini syarat dalam tahun ini, tahun yang saya tak sebut tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tapi jelas hati-hati. Tahun ini kalau manusia nak berubah, saat inilah sempatnya nak berubah. Kalau betul-betul selamat, betul-betul perbaiki diri, cermati bahasanya, cermati, walaupun bahasa ni adalah pendekatan ya, tapi muhasabah dirilah kita, benar-benar kita renungkan, benar tak bahawa kita buat selama ini adalah sangkaan dan hayalan? Jujurlah dengan diri kita. Kalau memang benar, temukan buktinya. Sadarlah kita. Maka jangan kita membuat dengan ego kita, dengan kehendak dada kita, tapi tanggalkan segala kehendak dada. Hiduplah dengan kesadaran jiwa. Hai Muhammad, sungguh engkau menyampaikan bukan atas kehendak dadamu. Maka demi Allah, saya hanya penyampai dan menyampaikan. Tak ada urusan nak berubah. Kalau memang mereka benar-benar nak selamatkan diri mereka, nak selamatkan semua, maka kembalilah kepada Allah yang sebenar-benar Rabb, pemilik atas segala
sesuatu. Bukan Tuhan sangkaan mereka, bukan Tuhan lapas ucapan mereka, bukan Tuhan yang mereka tulis atau mereka lukis, bukan benda yang mereka pegang untuk menyelamatkan, bukan benda apapun yang bisa menyelamatkan, bukan uang, bukan rezeki, bukan apapun yang bisa mendatangkan sesuatu, melainkan Allah lah yang menghendaki. Memelihara semuanya, maka selamatlah dunia dan akhirat. Jadi ini salah satunya, kerana nanti kita nak masuk sod lebih mudah. Kerana ini adalah syarat untuk bisa memahami dan hidup di dalam sod itu sendiri. Artinya dia faham dengan 3 perintah asal, kewajiban asal, dan dia faham pula dengan 3 larangan asal, dan dia takkan mungkin melanggarnya. Maka kenapa awalnya kita fahami Furqan? Kerana itu syaratnya, agar mereka mengerti dari 3 larangan dan 3 perintah.